Hola amigos parantos kumaha Mangus. Di video kali ini kita akan merekap sebuah alur cerita dari film berjudul The Black Truth, The Rule of Burning Sun yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film ini bercerita tentang sang kera sakti Sun Wukong dan bersetting saat sang kera sudah menjadi seorang Buddha pelindung bumi. Bagaimana ya keseruan ceritanya? Tapi sebelum mulai harap cek dulu kotak kalian. Kalau sekarat bisa numpang fee tetangga. Bruh. Film diawali dengan pertarungan sang kera sakti melawan anak buah dari seorang pria yang bernama Pan Zhen. Karena ia akan meratakan suatu kota yang katanya itu atas kehendak surga. Wukong meminta Pan Zhen kembali ke surganya, tapi karena menolak, sang kera pun mengamuk dan menghabisi semua prajuritnya. Lalu datang seorang dewa tua bernama Lao Du yang meminta Pan Zhen mundur karena telah banyak jatuh korban di kedua belah pihak. Pan Zhen menuruti perkataan pria tua itu dan membawa seluruh armadanya kembali ke bintang surgawi yang disebut Lieyang. Lao Du lalu memberikan Wukong sebuah tugas di mana ia akan menjadi pelindung bumi. Setelahnya, terlihat Wukong telah banyak melewati tahun demi tahun dengan menjadi seorang pelindung hingga sampailah ia di masa bumi telah memasuki era modern. Pada suatu pagi, Wukong menerima telepon dari Lao Du yang ingin memberinya sebuah tugas, tapi Wukong bilang kirim saja rincian tugasnya melalui pesan. Setelah percakapan mereka berakhir, Wukong pun mengendarai mobilnya dan pergi ke kota. Ia pergi ke toko bir dan menyamar menjadi seorang manusia. Setelah membeli bir, Wukong menyempatkan diri untuk mengunjungi makam gurunya. Di sana, Wukong berkata bahkan sampai gurunya itu wafat, manusia masih saja suka berperang dan saling bunuh. Wukong pun membuka pesan dari Lao Du yang memberinya tugas untuk mendidik sekelompok anak yang ditugaskan mencegah invasi antar bintang di sebuah tempat. Wukong lalu pergi ke markas tentara dan di sana ia dijelaskan tentang misinya yang akan pergi bersama sekelompok anak-anak berbakat. Tapi sebelum itu Wukong harus bersedia melatih mereka semua. Malam harinya Wukong langsung menemui anak-anak itu dan bertarung dengan mereka. Anak-anak itu memakai peralatan canggih yang disebut dengan Black Armor. Walau melawan mereka sekaligus, Wukong masih lebih unggul dari mereka semua. Keesokan harinya, Wukong yang menjadi kapten pergi bersama anak-anak itu dengan menggunakan pesawat. Di dalam pesawat, mereka semua disambut seorang dewi bernama Leina yang akan pergi bersama dalam misi tersebut. Terjadi perdebatan dalam perjalanan antara Wukong dan Liena yang terlihat sombong dan berkata jika ia adalah kapten mereka sebenarnya. Wukong berkata kalau surga atau Lieyang yang ia banggakan pernah ia pukuli. Saat pesawat mereka sampai di atas sebuah kapal perang, Leina menyuruh semua orang terjun, tak terkecuali Wukong yang ia tarik bersamanya hingga Wukong harus terjatuh saat mendarat. Leina lalu menyuruh Wukong untuk berbincang di kamarnya. Di kamar Leina, Wukong kembali menceritakan masa lalunya saat Lieyang mengutus Pan Zhen ke bumi dan bertarung dengan Wukong. Leina tampak tak tahu sama sekali sejarah Sun Wukong dan lagi-lagi menyombongkan diri jika ia bisa mengalahkan musuh mereka yang bernama Tauti seorang diri. Mendengar kesombongannya itu, Wukong marah dan bilang jika suatu saat mereka harus bertarung, dan Wukong pun pergi dari kamar Leina. Pada suatu malam, Wukong pergi keluar bumi dan memanggil awan saktinya yang juga sudah sangat modern untuk pergi ke surga. Sesampainya di surga, Wukong dihalangi para prajurit karena ia memaksa untuk bertemu dengan kaisar. Wukong akhirnya memaksa walau harus bertarung dengan mereka semua. Para prajurit menyerang Wukong secara bersamaan, tapi hanya dengan satu kali pukulan tongkatnya, para prajurit itu dibuat tak berdaya. Wukong melanjutkan niatnya untuk menemui kaisar, tapi ia dicegat oleh seorang dewa bernama Xuan Tianji yang katanya selama 1400 tahun ini surga telah melatih prajuritnya agar bisa mengalahkan Wukong.
Mereka langsung beradu kekuatan dan benar apa yang dikatakan Xuan Tianji karena ia mampu mengimbangi pertarungan melawan Wukong. Pan Zhen lalu muncul bersama dewa lainnya dan berkata jika Wukong harusnya sadar dengan perkembangan, di mana dewa Xuan Tianji saja bisa bertahan menghadapinya. Wukong bertanya kenapa Pan Zhen mengutus Leina untuk menyelesaikan misi di bumi, dan ia tak sudi menjalankan misi bersama dewa terlebih Leina yang sombong. Pan Zhen bilang jika Leina lah yang mengajukan diri untuk pergi melindungi bumi. Tak disangka Leina pun tiba di sana. Ia membenarkan kata-kata Pan Zhen, bahkan katanya jika ia mau mengambil alih bumi, siapa yang bisa mencegahnya. Ia bahkan mengusir Pan Zhen pergi dari sana dan lalu menyerang Wukong hingga terpental. Dengan bantuan Xuan Tianji yang menahan Wukong, Leina pun menginjak-injak sang Raja Kera, hingga Wukong benar-benar marah. Namun kemarahan Wukong mereda setelah mendengar Leina mendapat pesan jika pasukan Tao Ti mulai mendekati bumi dan Wukong pun pergi dari sana. Xin lalu berpindah saat Leina kembali ke istananya. Xuan Tianji lalu menemui Leina dan mencoba menghasutnya dengan berkata jika Wukong adalah musuh mereka. Leina memarahi Xuan Tianji karena berani berbicara kepadanya yang katanya Leina adalah keturunan dari Raja Lieyang. Walau begitu, Xuan Tianji bilang jika Leina masih sangat muda dan bisa apa melawan kehendak surga untuk membunuh Wukong. Xin kembali berpindah ke Wukong yang ditemui Lao Du yang kini berubah penampilan dan sudah jadi seorang jenderal. Lao Du lalu menunjukkan armor baru yang akan dipakai oleh Wukong melawan pasukan Tao Ti. Singkat cerita, para alien Tao Ti sudah mulai menginvasi bumi. Wukong masuk ke arena pertempuran dan di sana Leina bilang jika mereka harus bekerja sama untuk menghancurkan kapal induk Tao Ti. Wukong menolak saran Leina dan memperbanyak dirinya lalu berniat menghancurkan kapal itu seorang diri. Wukong dihalangi prajurit Tao Ti dan melihat itu, Leina mengambil kesempatan menghancurkan kapal induknya. Dan setelah berhasil, si Leina pun menyombongkan diri membuat Wukong marah dan berkata siasat apalagi yang Lieyang punya untuk menaklukkan bumi. Perdebatan pun terjadi di antara mereka dan akhirnya Liena pun mengajak Wukong berduel. Liena langsung menyerang Wukong bertubi-tubi, tapi sang kera sakti dapat menghindari semua serangannya. Wukong memperbanyak dirinya dan Liena pun bertarung melawan semua kloningan Wukong sekaligus. Liena pun kewalahan dan dapat dijatuhkan. Liena menyerang balik hingga ia membuat lubang dan terjatuh ke dalamnya. Tanpa diduga, Leina jatuh di hadapan pasukan Tao Ti yang berencana membalas kekalahan mereka. Leina malah meminta izin meminjam pesawat kecil mereka membuat pasukan Tao Ti terdiam. Leina mengejar dan menembaki Wukong, tapi Wukong dapat mengembalikan tembakan Leina hingga ia dikejar oleh senjatanya sendiri dan akhirnya Leina yang marah kembali menyerang dengan kekuatan penuh hingga berhasil menjatuhkan Wukong. Wukong kembali bangkit dan bergantian menyerang Leina bertubi-tubi menggunakan para kloningannya. Leina yang tak mau kalah mengeluarkan kekuatan penuh yang bisa membahayakan bumi. Melihat itu, Wukong mengikat pinggang Leina dengan tongkatnya. Leina tak mau menghentikan kekuatannya memaksa Wukong makin mempererat ikatannya hingga Leina pun menyerah. Melihat pertarungan kedua orang itu, prajurit Tao Ti yang semula mau balas dendam pun mengurungkan niat mereka. Leina bilang ia kalah karena menahan kemampuannya dan tak mau menyakiti Wukong. Wukong pun berkata hal yang sama pada Leina. Leina dan Wukong pun berbincang dan terlihat akrab. Wukong bilang ia mengerti Leina bersikap seperti itu karena ia tak mempunyai teman dan menyarankannya untuk mencarinya. Tak lama Xuan Tianji muncul dan langsung menusuk Wukong. Leina menyuruh Xuan Tianji berhenti tapi ia tak mau diperintah oleh Leina. Ternyata perkataan Wukong yang bilang ia menyimpan kekuatannya adalah benar, karena kemudian dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan dengan mudah bisa mengalahkan Xuan Tianji. Tanpa diduga, Leina muncul di belakang Xuan Tianji dan ternyata perkataannya juga benar, yang bilang ia menyimpan kekuatannya.
dan ia pun menggunakan kekuatan itu pada Xuan Tianji. Leina menghampiri Wukong yang terluka dan ia bilang jika ia sudah menganggap Wukong temannya. Leina pun meminta bantuan Wukong untuk membimbingnya di alam surgawi. Semua orang datang dan melihat keakraban mereka, lalu film pun tamat. Oke, gimana ceritanya? Walau menurut gue ceritanya sedikit aneh kalau Wukong yang terbiasa kita lihat dalam format legenda dibungkus lebih modern. Terlalu modern malah. Tapi animasi 3D-nya mantap juga ya. Oke, karena videonya udah habis, gue Gon berdiri dan gak yakin movie. Pamit.